kabar keretakan rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Atalia Praratya terus menjadi sorotan publik. Ya, setelah melewati sidang perdana di pengadilan, muncul berbagai spekulasi mengenai masa depan pernikahan mereka. Apakah pintu perdamaian masih terbuka, atau perpisahan menjadi jalan terakhir? Pasalnya, fakta paling mengejutkan datang dari sikap Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Ridwan Kamil secara tersirat mengisyaratkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dan kembali membina rumah tangga bersama Atalia Praratya. Namun, berbeda dengan sinyal damai dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya tampak lebih teguh pada pendiriannya. Berikut adalah 5 fakta panas yang terungkap pasca sidang perdana mereka, versi Cumi Top 5. Babak baru keretakan rumah tangga pasangan ikonik, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, resmi dimulai di meja hijau. Sidang perdana atas gugatan cerai yang dilayangkan Atalia digelar hari ini di Pengadilan Agama. Namun, pemandangan berbeda terlihat di ruang sidang, di mana baik Ridwan Kamil maupun Atalia Praratya terpantau kompak absen dan tidak hadir secara langsung. Meski menjadi sorotan utama publik, ketidakhadiran pasangan yang akrab disapa Kang Emil dan Bu Cinta ini bukan tanpa alasan. Keduanya dikabarkan memiliki agenda tugas negara dan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Lantas apa agenda sidang cerai perdana Ridwan Kamil dan Atalia? Mohon maaf, tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasannya Bu? Mohon memahami kondisi saya kan ya, terima kasih. Nanti ya Kak ya. Mungkin alasan menggugat apa sih Bu? Agenda hari ini sepertinya mediasi. Bu Atalia menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Alasannya apa sih? Ada kegiatan kedinasan. Kalau Pak RK sendiri saya kurang tahu itu, kalau nggak salah sudah ada kuasa hukumnya. Hari ini belum bisa hadir. Alasannya kenapa Bu? Masih ada di luar. Oke. Nah, maksudnya dari Pak RK, kita akan menghadapi proses dengan baik, kita hormati proses yang akan berjalan gitu. Kan ada gugatan, ya sudah kita hadir, kita mau tahu nih apa yang digugat. Meski proses hukum telah resmi bergulir di pengadilan, penyebab pasti di balik runtuhnya rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya hingga kini masih menjadi teka-teki besar. Hingga sidang perdana usai digelar, detail materi gugatan cerai yang dilayangkan oleh sosok yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut ternyata masih dirahasiakan rapat dari konsumsi publik. Ya, pihak kuasa hukum kedua belah pihak tampak sangat berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada media. Mereka menegaskan bahwa alasan mendasar Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil masuk ke dalam ranah privasi keluarga yang sangat sensitif. Langkah untuk menutup rapat detail gugatan ini diambil demi menjaga kehormatan kedua belah pihak serta perasaan anak-anak mereka. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau harta gono gini itu kayaknya lebih jauh lagi ya. Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai, nanti kita pikirkan di dalam. Tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Di tengah bergulirnya proses perceraian pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, isu miring mengenai kehadiran orang ketiga sempat berembus kencang di jagat maya. Namun, spekulasi tersebut kini terpatahkan.
pihak kuasa hukum secara tegas memberikan klarifikasi untuk membersihkan nama baik klien mereka dari tudingan yang tidak berdasar. Kabar yang menyeret nama Lisa Mariana sebagai penyebab keretakan rumah tangga sang mantan Gubernur Jawa Barat dipastikan hanyalah isapan jempol belaka. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa dalam materi gugatan cerai yang dilayangkan oleh Atalia Praratya, sama sekali tidak ditemukan nama Lisa Mariana maupun indikasi perselingkuhan lainnya. Nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Gitu. Jadi tidak ada nama lain. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Namun di sisi lain, Lisa Mariana sendiri tampak mengirimkan pesan kepada Atalia untuk memberikan dukungan serta menyesali perbuatannya di masa lalu. Ibu semoga sehat selalu ya Ibu. Peluk jauh dari Lisa. Ibu Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati Ibu ya. Ibu bahagia selalu Ibu. 4 atau 5 tahun lalu saya memang melakukan kesalahan yang begitu fatal. Tapi sekarang saya juga sebagai seorang istri yang merasakan apa yang Ibu rasakan. Mantan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil ini memberikan sinyal kuat bahwa dirinya masih memiliki keinginan besar untuk rujuk dan memperbaiki biduk rumah tangganya yang sedang dihantam badai. Meski hadir dengan tim hukum yang kuat, Ridwan Kamil dikabarkan tetap mengedepankan pendekatan hati ke hati. Isyarat keinginan untuk bersatu kembali tampak dari sikapnya yang tetap membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi sang istri, Atalia Praratya. Iya, tentunya lah. Para pihak tentu ingin yang terbaik. Kalau masih ingin mempertahankan ya masih ada kemungkinan itu kan kalau misalnya karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga perceraian, memang sampai misalnya gini, besok akan diputus nih oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya. Saya ketemunya beliau 2 hari yang lalu ya, jadi sudah dalam kondisi yang sangat tenang dan baik, nggak ada masalah. Kalau PRK bilang ini ada gugatan, tolong ya sebagaimana layaknya penasehat hukum lah, kita kita sampaikan hukum acaranya, pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa. Menanggapi isyarat rujuk dari sang suami, Atalia Praratya menunjukkan sikap yang sangat tenang dan bijaksana. Meskipun ia adalah pihak yang melayangkan gugatan, Ibu Cinta tidak memberikan jawaban yang kaku atau menutup pintu rapat-rapat. Melalui kuasa hukumnya, Atalia meminta masyarakat untuk memberikan dukungan moral tanpa harus menghakimi. Ia menyerahkan sepenuhnya hasil akhir proses ini kepada ketetapan Tuhan. Ada kemungkinan bakal Ya nanti nggak sih, itu kembali lagi ke prinsipal masing-masing ya. Ya kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja ya. Kabar melegakan datang dari balik hiruk-pikuk persidangan cerai pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Meski secara hukum status keduanya tengah berhadapan di pengadilan, fakta mengejutkan terungkap bahwa hubungan personal antara Kang Emil dan Ibu Cinta ternyata masih berjalan sangat harmonis. Menjelang agenda mediasi besar yang dijadwalkan pada Januari 2026, komunikasi keduanya dipastikan tetap baik dan jauh dari kesan permusuhan. Lantas benarkah komunikasi antara Ridwan Kamil dan Atalia terjalin baik, dan apakah keduanya akan hadir di agenda mediasi selanjutnya? Versi komunikasinya sendiri antara PRK dengan Bu Atalia seperti apa sih Bu? Masih baik-baik saja. Ya nanti kita lihat kapan mediasi bisa dilakukan, karena kan mudah-mudahan dua-duanya ini bisa. Iya, prinsipal akan hadir di media. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.